Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qalan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin wa muslimat, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Masih kita membahas tentang kemunculan Ad-Dajjal sebagai salah satu dari tanda-tanda besar hari kiamat. Pembahasan terakhir kemarin kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang mengawali kemunculan Dajjal. Tinggal satu poin terakhir yang belum kita sebutkan, yaitu apa? Bahwasanya Dajjal itu akan muncul ketika orang sudah lupa untuk menyebutnya. Makanya kajian-kajian tentang Dajjal itu perlu untuk disampaikan. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperlambat munculnya Dajjal. Karena sekali lagi sudah kita sampaikan di awal, tidak ada satu fitnah ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia yang melebihi fitnah dan Dajjal. Sampai-sampai seluruh nabi dan utusan alaihi wassalatu wassalam memberikan peringatan kepada umatnya akan bahayanya fitnah Dajjal. Mana dalil bahwasanya Dajjal itu akan muncul saat orang sudah lupa untuk menyebut namanya? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Imam Ahmad, putra daripada Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan hadis ini sahih. An Rashid ibnu Sa'd, an Rashid ibni Sa'din rahimahullahu taala qala lamma futihat istakhr idza munadin yunadi ala inna ad-dajjal qad kharaj falaqiyahumus Sa'b bin Juthamah radhiyallahu anhu warda faqal laula ma taqulun la akhbartukum inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yakhrujud dajjalu hatta yadhalan nasu an dzikrihi wa hatta tatrukal a'immatu dzikrahu 'alal manabir.
dalam sebuah peperangan, yaitu dalam misi penaklukan kota Istakhr. Ini satu kota di Persia, di Persia. Dan kota ini merupakan pusat pemerintahan dari kerajaan Persia. Ketika kota Istakhr itu ditaklukkan, kata Rashid Ibnu Sa'ad rahimahullah ta'ala, tiba-tiba ada suara panggilan yang menyeru, ala innad dajjal qad kharaj. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu sudah keluar. Jadi ketika Persia ditaklukkan oleh kaum muslimin, ternyata ada orang yang berteriak-teriak mengatakan sesungguhnya Dajjal itu sudah keluar. Mendengar isu yang seperti ini, salah seorang sahabat Nabi namanya As-Sa'bu ibnu Juthamah. Sinten? As-Sa'b ibnu Juthamah radhiyallahu anhu warḍah, akhirnya berdiri menghampiri mereka, para pasukan, untuk meluruskan isu yang beredar. Ini pelajaran penting bagi kita, bahwasanya isu-isu yang beredar yang tidak sesuai dengan kebenaran, jika dikhawatirkan akan menimbulkan kemafsadatan, maka kewajiban bagi orang yang berilmu dan tahu untuk meluruskan. Tapi kalau seandainya tidak ada mafsadat dengan beredarnya isu tersebut, ya biarinlah, nanti juga hilang sendiri. Maka lebih baik dibiarkan daripada nanti kalau dijawab malah berkepanjangan. Itu ya. Jadi kita ketika menjawab atau mensikapi sebuah isu yang beredar itu lihat maslahat dan mafsadatnya. Jika maslahatnya adalah harus segera dijawab dan diluruskan, maka serahkan hal tersebut kepada ahlinya. Jangan orang-orang seperti kita itu ikut-ikutan. Kenapa? Nanti malah justru semakin melebar kemana-mana, menyebar kemana-mana. Ini sekali lagi, ini pelajaran penting ya. Jadi yang menjawab, yang menanggapi, yang mengomentari, biar para ahli saja sudah. Orang-orang kayak kita ya, hanya menunggu jawaban dari para ahli ya, agar masalah tersebut tidak menyebar kemana-mana. Tapi kalau seandainya tidak ada yang menjawab dan menanggapi, sementara kita merasa mampu, memiliki kemampuan, maka jawablah. Sekali lagi, ketika ada maslahat. Ketika tidak ada maslahatnya, mending dibiarkan terbawa angin, kabur entah kemana sudah. Ya, ini makanya ketika ada isu seperti itu, As-Sa'b ibnu Juthamah radhiyallahu anhu langsung berkata, laula ma taqulun, kalau bukan karena sesuatu yang kalian bicarakan sekarang ini, aku tidak akan berbicara seperti ini, aku akan diam. Tapi gandeng ini masalah sudah menyebar bahwasanya Dajjal itu keluar ya, la akhbartukum anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka sungguh saya akan menceritakan kepada kalian, akan memberikan informasi kepada kalian, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Apa itu isi sabdanya? La yakhrujud dajjal. Dajjal tidak akan keluar hatta yadhalan nasu an dzikrihi, sampai orang lupa menyebut namanya. Sampai orang lupa itu menyebut namanya. Wa hatta tatrukal a'immatu dzikrahu 'alal manabir, dan sampai para imam, maksudnya para khatib itu sudah tidak lagi menyampaikan khutbah-khutbah yang isinya tentang Dajjal di atas mimbar-mimbar. Tapi kalau masih ada orang yang membicarakan tentang Dajjal, membahas tentang Dajjal, ngobrolin tentang Dajjal, Dajjal boten medal. Wedi. Mergone cek ana wong sing kelingan karo dekne ini. Ya. Jadi dia masih belum mau keluar kalau masih ada orang yang terus menyebut namanya dan mengingat namanya, dan kajian tentang dirinya itu masih disampaikan. Tapi berarti Dajjal nggak keluar-keluar, Ustaz. Kalau seandainya orang terus menyebut namanya, nggak seperti itu. Ini sudah menjadi takdir Allah. Suatu saat orang akan lupa menyebut Dajjal. Suatu saat para khatib, para penceramah akan lupa untuk menyampaikan tema tentang Dajjal. Dan saat itulah Dajjal keluar. Ini peristiwa terakhir, poin terakhir yang mengawali kemunculan Dajjal. Masyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin ada sebuah pertanyaan besar. Kalau seandainya Dajjal itu nyata, karena sekali lagi ada sebagian orang yang tidak mempercayainya, di mana mereka beranggapan Dajjal itu hanya sekedar simbol, yaitu buta sebelah. Maksudnya adalah apa? Munculnya sebuah peradaban dalam dunia manusia yang picak, yang buta sebelah, yaitu yang hanya memperhatikan masalah materi saja, yang hanya memperhatikan masalah duniawi saja. Ya. Dan disimbolkan dengan apa? Dengan peradaban barat yang kosong akan nilai-nilai agama, kosong akan nilai-nilai ruhiyah. Ya, yang mereka perhatikan hanya masalah dunia, materi. Itulah Dajjal. Simbol dari sebuah peradaban yang buta sebelah, yang picak. Ini sekali lagi, ini anggapan yang keliru, tidak benar. Karena dalil-dalil yang menyebutkan tentang adanya Dajjal itu banyak sekali, bahwasanya dia adalah sosok manusia. Sosok manusia, bukan dari jin, tapi dari manusia, yang Allah ciptakan sebagai fitnah, ujian bagi umat manusia di akhir zaman. Kemudian ada pertanyaan lagi, kalau seandainya itu betul-betul ada, kenapa Al-Quran tidak menyebutnya? Kenapa Al-Quran tidak menyebutnya? Padahal tanda-tanda besar yang lain itu disebutkan di dalam Al-Quran, seperti kemunculan Ya'juj Ma'juj, seperti turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Itu disebutkan. Lah ini Dajjal sebagai fitnah, ujian terbesar untuk umat manusia, kok tidak disebutkan di dalam Al-Quran? Kok tidak disebutkan di dalam Al-Quran? Itulah.
Maka jawabannya adalah bahwasanya Al-Quran tidaklah menyebutkan tentang Dajjal secara tegas dan jelas. Betul, gak ada kata Dajjal di dalam Al-Quran, atau menyebutkan Dajjal sebagai fitnah akhir zaman yang terbesar, Dajjal sebagai salah satu tanda-tanda besar hari kiamat. Tidak ada secara jelas dan tegas. Akan tetapi secara isyarat, kata para ulama rahimahumullah jami'an, sudah ditunjukkan di dalam Al-Quran. Mana dalil-dalil dari Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang Ad-Dajjal secara tersirat? Yang pertama, surat Al-An'am 158. Surat Al-An'am 158. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung menyebutkan Dajjal di dalam ayat tersebut. Allah berfirman, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira." Panggih Al-An'am 158. Monggo. Minta tolong artinya dibacakan. Atau sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu ini. Lanjut. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Ini, ketika sebagian tanda-tanda Allah ini muncul, seseorang yang tadinya beriman, mau beriman, sudah gak boleh lagi, gak ada kesempatan lagi untuk beriman. Iman yang diucapkan di waktu itu gak bermanfaat sama sekali. Atau orang yang sudah beriman, kemudian dia ingin beramal soleh, untuk berbuat baik, karena selama ini imannya hanya sekedar pengakuan saja, gur KTP tok, rak pernah ngibadah, ya, rak pernah sholat, gak pernah beramal soleh. Kemudian ketika tiba tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala ini, dia ingin berbuat baik, gak manfaat sama sekali, gak berguna sama sekali. Baik keimanan orang yang sebelumnya belum beriman tidak lantas dijadikan menjadikan dia seorang yang beriman. Atau orang yang sudah mengaku beriman, artinya sudah masuk Islam, tapi gak pernah ngibadah, gak pernah melakukan amal kebaikan, mau mengamalkan ibadah dan amal soleh pada waktu itu juga gak ada manfaatnya. Kapan waktu itu? Kapan waktu itu? Yaitu saat tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala itu muncul. Tanda-tanda apa yang dimaksud? Mari kita lihat penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah taala, dan juga Imam Tirmidzi rahimahullah taala, apa yang dimaksud dengan tanda-tanda Tuhanmu, tanda-tanda Allah, yang ketika tanda-tanda ini muncul,
Orang yang mengaku beriman gak berguna pengakuan tersebut. Orang yang mau beribadah gak berguna ibadah tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira." Persis redaksinya seperti di dalam Al-Quran surat Al-An'am 158. Nabi SAW menyampaikan di sini, tulu'us syamsi min maghribiha wad dajjalu wa dabbatul ardi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Rasulullah SAW ini menafsirkan, menjelaskan, menerangkan Quran surat Al-An'am 158 tadi. Apa yang dimaksud dengan tanda-tanda dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun." Ada 3 hal. Ada 3 peristiwa. Ada 3 perkara, ada 3 kejadian. Idza kharajna, ketika itu sudah muncul, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Seseorang yang ingin mengaku iman pada waktu itu, sebelumnya dia belum beriman, enggak berguna sama sekali pengakuan tersebut. Au kasabat fi imaniha khaira, atau orang sudah beriman tapi dia ingin beramal soleh pada waktu itu, yang sebelumnya dia nggak pernah beramal soleh, nggak pernah beribadah, juga nggak ada manfaatnya. 3 peristiwa itu apa? Yang pertama, tulu'us syamsi min maghribiha, ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat. Tobat seorang hamba tidak ada gunanya. Pengakuan keimanan dan keislaman seorang hamba gak ada faedahnya. Amal soleh dan amal ibadah yang akan dilakukan oleh seorang hamba tidak ada pengaruhnya. Semuanya sia-sia saat matahari sudah terbit dari sebelah barat. Yang kedua, ad-dajjalu, munculnya dajjal. Dan yang ketiga, wadabatul ardi, munculnya binatang dabah di atas muka bumi ini. Nanti kita akan sebutkan apa yang dimaksudkan dabah. Jadi sekali lagi, memang secara tekstual penyebutan dajjal di dalam Al-Quran tidak ada. Secara tersurat tidak ada, tapi disebutkan secara tersirat di dalam surat Al-An'am 158. Dalil yang kedua, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala tentang turunnya Nabi Isa. Tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Disebutkan di dalam surat An-Nisa 159. An-Nisa 159. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Dan sesungguhnya di antara ahlul kitab akan ada orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam sebelum kematiannya. Sebelum kematiannya. Dan Nabi Isa alaihi salatu wasalam belum meninggal dunia, belum wafat. Akhirnya di akhir zaman nanti ketika Nabi Isa turun, ada sebagian dari ahlul kitab Yahudi ataupun Nasrani yang di akhir zaman akan beriman kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam, bahwasanya beliau adalah seorang nabi dan utusan, bukan Tuhan.
Kapan itu? Di akhir zaman. Ayat tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam ini secara otomatis menunjukkan akan kemunculan Dajjal. Bagaimana pendalilannya? Ribun. Kok ayat tentang turunnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam di akhir zaman kok sekaligus sebagai dalil tentang munculnya Dajjal? Kenapa? Gimana pendalilannya? Monggo. Monggo. Kenapa? Betul. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Karena kelak yang akan membunuh Dajjal itu Nabi Isa. Yang akan membunuh Dajjal itu Nabi Isa. Maka cukup disebutkannya Nabi Isa yang nanti berperang dengan Dajjal dan menang melawan Dajjal yang disebutkan. Sing kalah ora sah disebut. Sing dipateni ora sah disebut. Karena kedua-duanya gelarnya Al-Masih, dua-duanya Al-Masih. Mungkin rebutan, sing bener ki Al-Masih yo aku, ora aku, ngono ta? Gitu loh. Karena semuanya bergelar Al-Masih. Makanya disebutkannya Nabi Isa alaihi salatu wasallam yang turun di akhir zaman nanti sekaligus itu merupakan dalil tentang kemunculan Dajjal. Karena Nabi Isa alaihi salatu wasallam lah yang akan membunuh Dajjal. Maka cukup disebut Nabi Isa saja. Adapun Dajjal enggak usah disebut. Ini. Kemudian dalil yang ketiga, surat Ghafir ayat 57. Surat Ghafir ayat 57. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit-langit, penciptaan langit dan bumi itu lebih besar, lebih besar dibandingkan dengan penciptaan an-nas, penciptaan manusia. Nah, yang disebut manusia ini siapa? Yang disebut dengan manusia ini siapa? Ini. Kata para ahli tafsir rahimahumullahu jami'an, yang disebut kata manusia di dalam ayat ini adalah Dajjal. Yang disebut kata manusia, yang dimaksud kata manusia dalam ayat ini adalah Ad-Dajjal. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Al-Imam Abul Aliyah. Al-Imam Abul Al-Aliyah, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran di jilid 15 halaman 325. Beliau berpendapat ay a'zamu min khalqid Dajjal hina 'azzamathul yahud. Jadikan ayat ini menjelaskan bahwasanya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Manusia yang dimaksud siapa? Adalah Dajjal yang diagung-agungkan oleh umat Yahudi. Umat Yahudi. Ini ayat yang ketiga yang secara tersirat menyebutkan tentang Dajjal. Kemudian dalil secara umum bahwasanya ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim
yang menjelaskan tentang tanda-tanda besar kiamat, itu tentunya tidak menyebutkan semuanya, hanya sebagian saja. Lah, terus melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala memberikan wewenang kepada Allah, kepada Rasulullah SAW untuk menjelaskan lebih detail lagi. Jadi penjelasan di dalam Al-Quran tentang tanda-tanda besar kiamat itu hanya secara global. Adapun rinciannya, lebihannya itu dijelaskan Nabi SAW dalam hadisnya, dan salah satunya adalah tentang Dajjal. Nanti akan kita bahas ya ucapan daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala tentang hal ini. Allah a'lam bissawab. Kita lanjutkan setelah salat insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ikhwatul Islam wa khatifiddin, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Poin yang terakhir tadi kita bahas bahwa kemunculan Dajjal dijelaskan di dalam Al-Quran itu tidak secara detail. Tentang tanda-tanda besar kiamat itu dijelaskan Allah Subhanahu wa taala secara global. Kemudian penjelasan rincinya ya itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Maka tentang kemunculan Dajjal ya, secara detailnya, secara rincinya itu dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tentunya itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian poin yang berikutnya, kenapa Al-Quran tidak menyebutkan tentang Dajjal secara tekstual, secara tersurat, tapi secara tersirat? Ini ada dua penjelasan dari para ulama rahimahumullah jami'an. Penjelasan yang pertama, tidak disebutkannya Dajjal secara tekstual di dalam Al-Quran itu dalam rangka merendahkan harga diri Dajjal. Ya, sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina gak perlu disebut di dalam Al-Quran. Apalagi Dajjal itu mengaku dirinya sebagai Tuhan, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Makanya sekali lagi tidak disebutkannya Dajjal dalam Al-Quran sebagai sebuah bentuk penghinaan untuk Dajjal. Akan tetapi jawaban ini, penjelasan ini dikritisi dengan apa? Dengan adanya kisah Fir'aun. Kisah Fir'aun yang juga sama-sama mengaku sebagai Tuhan. Kok disebut di dalam Al-Quran? Ayo. Kalau seandainya Dajjal tidak disebutkan di dalam Al-Quran sebagai bentuk penghinaan kepadanya karena dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, lalu bagaimana dengan Fir'aun? Fir'aun juga mengaku dirinya sebagai Tuhan, tapi kenapa Allah sebutkan dalam Al-Quran? Kenapa? Alasannya kenapa? Ada yang bisa jawaban? Ayo kita diskusi ini, gitu kan? Ayo. Karena sebelum Al-Quran diturunkan, Dajjal setelah. Oke, hampir mendekati. Ada lagi yang bisa memberikan penjelasan?
Iya. Saya lebih saya pertajam lagi. Al-Quran menyebutkan Fir'aun karena Fir'aun sudah berlalu. Sudah berlalu. Disebutkannya di dalam Al-Quran untuk dijadikan sebagai ibrah dan pelajaran. Untuk dijadikan sebagai ibrah dan pelajaran. Urusan Fir'aun sudah selesai, sudah habis, dia sudah mati gitu loh. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai bentuk peringatan untuk umat-umat yang datang setelahnya agar tidak mengikuti jejaknya, diambil sebagai ibrah dan juga pelajaran. Sementara Dajjal itu belum muncul, sudah ada sekali lagi, tapi belum muncul. Dan ini akan menimbulkan huru-hara di akhir zaman, gitu loh. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dalam Al-Quran sebagai sebuah bentuk penghinaan untuk diri. Artinya apa? Sudah, nggak usah digagas gitu loh, nggak usah dipercaya, nggak usah dipercaya. Ini, makanya di akhir zaman nanti ketika Dajjal itu keluar, Allah menjadikan sebagai ujian bagi umat manusia di akhir zaman. Kalau saat disebutkan dalam Al-Quran, bisa jadi semua orang beriman dan percaya. Oh iya, Dajjal ono gitu. Tapi dengan tidak disebutkan secara tekstual, secara tersurat di dalam Al-Quran, itu sebagai ujian. Sajane tenanan ono ora to. Itu untuk menguji keimanan. Untuk menguji keimanan. Makanya di akhir zaman nanti akan ada seorang pemuda yang nantinya akan dibunuh oleh Dajjal. Pemuda ini ketika didatangi oleh Dajjal, kemudian digoda, dirayu, dibujuk biar beriman kepada Dajjal. Tetap pemuda ini gak mau. Seorang pemuda mukmin sing jarene sudah lahir, Allah a'lam bisawab, ora usah dipercaya sih. Itu kan? Katanya pemuda yang akan dibunuh oleh Dajjal sudahlah lahir. Pernah dengar berita ini? Atau malah jenengan mengikuti, membaca? Gak usah dipercaya dulu. Karena memang tidak ada dalil yang secara tegas, jelas, sahih menyebutkan gitulah. Tapi jelas itu nanti ada seorang pemuda yang di akhir zaman nanti akan dibunuh oleh Dajjal gara-gara apa? Gak mau beriman kepada Dajjal. Padahal sudah adab Arab, sudah berhadap-hadapan, sudah diiming-imingi macam-macam, ya. Bahkan sampai dikatakan kalau seandainya saya bisa bunuh kamu, lalu saya menghidupkannya lagi, kamu percaya atau tidak? Malah pemuda tadi mengatakan dengan tegas, ya, wallahi ma kuntu fika ashadda basiratan minnil yaum. Sungguh demi Allah, aku semakin yakin bahwasanya Anda adalah Dajjal. Kamu adalah Dajjal. Dengan fitnah-fitnah, dengan apa rayuan-rayuan yang disampaikan dan juga ditontonkan di hadapan pemuda ini, justru dia mengatakan, aku semakin yakin bahwasanya kamu itulah Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian penjelasan yang kedua yang dikatakan oleh para ulama rahimahumullah jami'an tentang tidak disebutkannya Dajjal di dalam Al-Quran secara tekstual ataupun secara tersurat adalah karena apa? Sudah jelas. Sesuatu yang sudah cetha, sudah jelas itu rasa diperjelas lagi. Sudah jelas. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa? Dengan kasus penunjukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah SAW itu tidak menulis surat wasiat?
bahwasanya pengganti beliau setelah wafat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Sudah jelas, gak perlu disebut lagi. Dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa momen, Rasulullah SAW itu mengisyaratkan secara tersirat bahwasanya kelak yang akan menjadi pengganti setelah beliau wafat alaihi salatu wassalam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi sesuatu yang sudah jelas gak perlu lagi disebutkan secara nyata gitu, secara tekstual. Nek basa Jawa ini ora usah dadak dicetak-cetakke gitu loh. Gak perlu diperjelas lagi. Mergo kok wis cetha welo-welo. Ya, hanya orang yang buta mata, buta hati, tuli telinga saja yang perlu diperjelaskan gitu. Sesuatu sudah jelas gak perlu disebutkan lagi. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Muslim rahimahullah taala berkaitan dengan penunjukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah pengganti beliau alaihi salatu wasallam setelah wafat, beliau bersabda, ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakrin. Yang Allah kehendaki dan yang umat Islam kehendaki pada waktu itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu warda. Ini Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Jadi itulah penjelasan para ulama kenapa Dajjal itu tidak disebutkan secara tekstual di dalam Al-Quran. Bukan Allah lupa, tidak, tapi itulah yang dijelaskan oleh para ulama. Dijelaskan secara tersirat di dalam Al-Quran, adapun tidak dijelaskannya secara jelas tegas dalam Al-Quran untuk sebuah ujian, imtihan, ya, untuk orang-orang yang beriman. Sing imane tenanan akan mempercayai ini, senajan ta ora disebutkan dalam Al-Quran, tapi disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping tidak disebutkan itu sebagai sebuah penghinaan untuk Dajjal itu sendiri, atau karena sudah jelas sehingga tidak perlu disebut. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani Allah wa ikum jami'an, sebelum kita membahas Dajjal, ciri-cirinya, dari mana dia keluar, ada satu sosok yang sempat membuat kalangan sahabat radhiyallahu anhu ajmain gempar. Munculnya sosok yang namanya Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad. Sampai-sampai para sahabat radhiyallahu anhu ajmain itu berbeda pendapat. Apakah Ibnu Sayyad itu Dajjal atau bukan? Ya, ada dua pendapat di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu ajmain tentang Ibnu Sayyad itu Dajjal atau bukan. Ini akan kita bahas. Ikhwatul Islam wa akhwati fiddin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Berkaitan dengan Ibnu Sayyad, banyak hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam yang menceritakan tentang Ibnu Sayyad ini. Mari kita bahas. Ibnu Sayyad itu nama aslinya, ada yang mengatakan namanya Sofi. Sinten? Sofi. Ya. Ada yang mengatakan itu adalah Abdullah, namanya Abdullah Ibnu Sayyad, tapi lebih terkenal dengan Ibnu Sayyad. Nama aslinya Sofi. Ada yang mengatakan namanya Abdullah, yaitu Abdullah Ibnu Sayyad atau Abdullah Ibnu Sa'id. Tentang statusnya atau identitasnya, para ulama rahimahumullah jami'an juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Ibnu Sayyad ini itu dari bangsa Yahudi yang tinggal di kota Madinah, min Yahud al-Madinah. Dia seorang Yahudi yang berdomisili di kota Madinah. Ada yang mengatakan bahwasanya Ibnu Sayyad ini adalah
dari kalangan Ansar. Dari kalangan Ansar. Jadi dua pendapat itu. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, Ibnu Sayyad ini masih kecil. Jadi cuilek pokoknya. Ya, masih kecil. Ada khilaf di kalangan para ulama apakah Ibnu Sayyad ini masuk Islam atau tidak. Masuk Islam atau tidak. Al-Imamul Hafidh Ibnu Katsir, mazhabnya Syafi'i, dalam kitabnya An-Nihayah jilid pertama halaman 128 menyebutkan bahwasanya Ibnu Sayyad ini masuk Islam. Masuk Islam. Bahkan putranya yaitu Umarah, namanya siapa? Umarah, tergolong ya seorang tabi'in senior. Seorang tabi'in senior dan menjadi tokoh di kalangan tabi'in. Ya. Dan beliau adalah guru daripada Imam Malik. Anak daripada Ibnu Sayyad ini yaitu Umarah, itu guru daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala dan juga ulama-ulama yang lainnya rahimahumullahu jami'an. Orang tuanya ya sebagaimana dikatakan oleh Imam Mudzahabi rahimahullah ta'ala memang beragama Yahudi. Kana abuhu Yahudiyan. Lah, Ibnu Sayyad ini yang namanya Abdullah atau Sofi terlahir sudah dalam kondisi buta sebelah dan sudah dikhitan. Ini satu hal yang di luar kebiasaan. Terlahir sudah dalam kondisi buta sebelah dan sudah dalam kondisi dikhitan. Ini. Makanya kemudian Ibnu Sayyad ini dianggap sebagai dajjal karena buta sebelah. Tapi sebagaimana kita katakan tadi, dia akhirnya masuk Islam. Cuma apakah dia termasuk seorang sahabat atau bukan? Ini para ulama menjelaskan beliau bukan seorang sahabat. Kenapa? Karena ketika Rasulullah SAW masih hidup belum masuk Islam. Jadi masuk Islamnya belakangan. Makanya tergolong seorang tabi'in. Senajan toh pernah melihat Rasulullah. Karena definisi seorang sahabat adalah orang yang melihat Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup, masuk Islam, kemudian meninggal dalam kondisi Islam. Itu sahabat. Lah Ibnu Sayyad ini ketika Rasulullah SAW teksi sugeng dereng mlebat Islam, makanya tidak disebut sebagai seorang sahabat. Maka para ulama rahimahumullahu jami'an memasukkannya ke dalam deretan para tabi'in. Tapi dia pernah melihat dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan anaknya sekali lagi yang namanya Umarah termasuk tokoh di kalangan tabi'in, guru daripada Imam Malik dan juga ulama-ulama yang lainnya. Ini ikhwatul Islam wa khatibitin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah, Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala itu menyebutkan wa fil jumlati la ma'nan li dzikri Ibnu Sayyad fi sahabah. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya menyebutkan Ibnu Sayyad itu dari kalangan sahabat. Artinya beliau bukan termasuk sahabat. Kenapa? Li'annahu in kana dajjala falaysa bi sahabiyyin qat'an li'annahu yamutu kafiran. Kalau seandainya Ibnu Sayyad itu betul-betul dajjal, maka enggak layak disebut sebagai seorang sahabat. Yang seorang dajjal kalau disebut sahabat, karena dia meninggal dalam kondisi kafir. Kalau seandainya dia itu dajjal. Wa in kana ghairahu, kalau seandainya dia bukan dajjal,
fahuwa halaluqiyyihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun musliman. Kalau seandainya toh dia itu bukan dajjal, tapi ingat saat dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum masuk Islam, maka tidak termasuk sahabat. Jadi masuknya seorang tabi'in, senajan toh pernah ketemu sama Rasulullah, tapi belum masuk Islam pada waktu itu. Itulah siapa? Ibnu Sayyad, identitasnya. Ini. Adapun bagaimana track recordnya, sepak terjangnya, Ibnu Sayyad itu seorang dajjal, tapi bukan dajjal yang dimaksud, ya. Satu di antara dajjal, minad dajajilah atau minad dajjalin. Kenapa? Dia itu seorang dukun, punya pembantu dari jin. Ini loh. Makanya ya apapun namanya, apapun orang menyebutnya, kalau seseorang itu kok dalam prakteknya, apapun praktek yang dia geluti, kok berhubungan dengan jin, minta bantuan dengan jin, itu salah satu tanda dukun. Salah satu tanda dukun itu ketika minta bantuan sama jin. Dan kondisi yang seperti ini dari Ibnu Sayyad itu sudah masyhur di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum majma'in. Dia sering meramal, sering ngomong sendiri dan sebagainya. Oleh karena itu Nabi SAW ketika mendengar hal yang seperti ini, sekali lagi, ini kan isu. Rasulullah SAW itu ingin mencari kebenarannya, benar enggak? Sebagaimana yang dirumorkan, sebagaimana yang disampaikan dan diceritakan oleh orang-orang. Akhirnya Nabi SAW suatu hari ingin menguji dia. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma jami'an, anna Umar intalaqa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rahtin qibala ibn Sayyad hatta wajaduhu yal'abu ma'as sibyan 'inda utum ibni Maghalah wa qad qaraba ibnu Sayyadin al-hulma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya suatu hari Umar bin Khattab, bapaknya radhiyallahu anhu pernah pergi bersama Rasulullah SAW, ditemani dengan beberapa orang sahabat. Kemana beliau pergi bersama Rasulullah SAW dan juga sahabat-sahabat yang lainnya radhiyallahu anhu ajma'in? Untuk menemui Ibnu Sayyad, ya, untuk ngetes ini benar enggak yang diomongkan sama orang. Sampailah mereka ini, Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, mendapati Ibnu Sayyad sedang bermain-main dengan anak-anak sebayanya, ya, di salah satu bangunan seperti benteng, ya, seperti benteng, ya, bangunan ya setinggi benteng yang dekat dengan kampung Ibnu Maghalah. Ibnu Maghalah, salah satu kampung dari kampung-kampung orang Ansor. Jadi ada benteng, ya, bangunan seperti benteng, ya, di kampung tersebut, kampung Ibnu Maghalah, ya, lagi main-main itu Ibnu Sayyad dengan anak-anak sebayanya. Waqad qaraba Ibnu Sayyad al-hulm. Ibnu Sayyad waktu itu sudah hampir balik. Dikatakan oleh sebagian ulama rahimahumullah usianya 15 tahunan. 15 tahunan ketika itu. Falam yash'ur hatta daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi yadihi, thumma qala li Ibnu Sayyad, "Atashhadu anni Rasulullah?" Dan Ibnu Sayyad itu enggak sadar bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in sedang di situ. Sampai akhirnya Rasulullah SAW menepuk Ibnu Sayyad dengan tangannya. Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ibnu Sayyad, "Atashhadu anni Rasulullah?" Kamu ngakui enggak, kamu bersaksi enggak bahwasanya aku adalah Rasulullah?
Kemudian fanadhara ilaihi Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad pun langsung lihat ya sosok yang ada di hadapannya. Lantas dia pun mengatakan asyhadu annaka rasulul ummiyin. Ini orang ajarnya di sini. Asyhadu annaka, aku bersaksi bahwasanya Anda adalah rasulul ummiyin, seorang rasul yang diutus kepada bangsa yang ummi, yang bangsa yang buta huruf, nggak bisa baca tulis. Masya Allah. Kemudian gantian Ibnu Sayyad tanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, atasyhadu anni rasulullah. Nah sekarang giliran, Anda bersaksi enggak bahwasanya saya itu utusan Allah? Ya kurang ajar loh, cah umur 15 tahun. Ya. Seperti itu. Sekarang Anda bersaksi enggak bahwasanya saya itu utusan Allah? Farafadhu, Rasulullah enggak mau ngakui. Kemudian beliau bersabda, amantu billahi wa rusulih. Amantu billahi wa bi rusulih. Aku beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Ibnu Sayyad, sebetulnya apa yang terjadi? Mataro, apa yang terjadi kepada kamu toh? Akhirnya Ibnu Sayyad terus terang cerita sama Rasulullah SAW. Ya'tini shadiqun wa kadzib. Yang datang kepadaku kadang berita yang benar, kadang dusta, bohong. Ya. Jadi dia itu punya jin yang membantu dia menyampaikan berita-berita. Ada yang benar, ada yang dusta. Akhirnya Nabi SAW bersabda, khalaqa alaikal amr. Urusanmu itu gak jelas. Urusanmu itu gak jelas. Kadang benar, kadang keliru. Kemudian Nabi SAW ingin mengetes. Nah, makanya inilah dalil bahwasanya ya, hukum mendatangi dukun atau yang semisalnya itu tidak satu hukum. Ada kalanya haram, ada kalanya boleh, ya, ada kalanya itu dianjurkan. Ya. Yang dipraktekkan Nabi SAW ini yang dianjurkan, yaitu mendatangi seorang dukun dalam rangka untuk membongkar kesesatannya, membongkar kedustaannya, membuka kedoknya bahwa ini dukun jangan didatangi. Gitu loh. Makanya Nabi SAW ngetes Ibnu Sayyad. Inni khabba'tu laka khabi'an. Saya itu menyimpan satu kata dalam hati saya. Coba tebak apa kata itu. Menebak kata yang ada di pikiran. Yang bisa itu hanya orang paranormal yang minta bantuan kepada jin. Saya itu nyimpan satu kata. Tolong tebak apa kata tersebut. Ya, akhirnya Ibnu Sayyad menjawab huwadduh. Yang disembunyikan Nabi SAW itu adalah kata-kata ad-dukhan, yaitu asap atau kabut. Tapi Ibnu Sayyad gak bisa menyebutkan kata tersebut. Jin yang membantu dia untuk memberikan informasi gak bisa menyebutkan kata yang disembunyikan Nabi SAW dalam pikirannya. Dalam pikirannya dan dalam hatinya. Karena gak mungkin bisa melawan syariat Allah Subhanahu wa taala dan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi sampai kata-kata duh saja, kurang 2 huruf alif dan nun. Karena Ibnu Sayyad gak bisa menebak kata yang disimpan oleh Rasulullah SAW dalam pikiran dan juga hatinya, akhirnya Rasulullah SAW mengusir Ibnu Sayyad. Ikhsa falan ta'du wa qadruk. Pergi kamu. Ikhsa ini satu kata untuk mengusir binatang anjing. Jadi dihina kalau ikhsa falan ta'dua qadruka. Pergi kamu, bahwasanya apa yang kamu lakukan saat ini adalah dukun, perdukunan dan tidak bisa. Ya. Dan itu tidak perlu itu tidak bisa menunjukkan apa yang saya sembunyikan. Itu dukun sudah, kamu pergi. Akhirnya mendengar seperti itu Umar radhiyallahu anhu, kita tahu siapa Umar itu, semangatnya luar biasa. Minta izin sama Rasulullah, "Da'ni ya Rasulullah adribu unuqahu." Wahai Rasulullah, sudah izinkan saya untuk membunuh dia, tak penggal lehernya. Karena sudah ketahuan itu dukun. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iyakunhu falan tusallit
alaihi aw falan tusallata alaihi wa illam yakunhu fala khaira laka fi qatlihi. Jangan iyakunhu, kalau benar-benar itu dajjal, falan tusallata alaihi, maka yang membunuh itu bukan kamu. Kalau dia betul-betul dajjal, maka bukan kamu yang akan membunuhnya. Sudah ada bagiannya, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Wa illam yakunhu, kalau dia bukan dajjal, fala khaira laka fi qatlihi, maka enggak ada untungnya kamu bunuh dia. Enggak ada untungnya sama sekali kamu bunuh dia. Ini riwayat pertama. Kemudian hadis yang kedua berkaitan dengan Ibnu Sayyad, ya, diriwayatkan masih dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma jami'an, di mana beliau bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari, ya, bersama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu warda. Jadi setelah peristiwa yang pertama ini, kemudian Rasulullah SAW itu kembali ingin mengetes Ibnu Sayyad, benar gak dia itu dajjal. Berangkatlah beliau bersama Ubay bin Ka'ab. Kalau tadi rombongan, kalau sekarang berdua dengan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu warda, menuju rumahnya Ibnu Sayyad. Rumahnya Ibnu Sayyad waktu itu ada di perkebunan korma, ya, perkebunan korma. Kemudian Nabi SAW datang ke kebun korma tadi dengan cara mengendap-endap, ya, mengendap, bersembunyi di balik sebuah pohon korma sambil berjalan pelan, jingkrak berjinjit, ya, pelan-pelan, semakin dekat. Untuk apa? Untuk mendengar apa sebetulnya yang sedang diucapkan oleh Ibnu Sayyad. Karena kedapatan Ibnu Sayyad pada waktu itu sedang duduk di atas tikar sambil merampalkan mantra-mantra, ya. Dan di tikar itu sudah ada ya model kayak sesaji, kayak dupa, kayak gitu. Itu loh, ya. Jadi sudah ada mugorampe lah untuk ritual, sambil merapalkan mantra kayak gitu. Akhirnya Rasulullah SAW semakin dekat. Nah, keberadaan Rasulullah SAW ini konangan sama ibunya Ibnu Sayyad, konangan. Akhirnya ibunya itu berteriak kepada Ibnu Sayyad, ya Sofi. Tadi namanya siapa Ibnu Sayyad? Sofi. Ya Sofi, hadza Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wahai Sofi, itu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mendengar ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat dengan dia, akhirnya apa? Dia pun pergi, ya. Fathara Ibnu Sayyad. Lalu akhirnya Rasulullah SAW mendatangi ibunya. Lau taraktihi bayyan. Atau beliau berkata kepada Ubay bin Ka'ab, lau tarakathu bayyan. Seandainya tadi kita enggak kena konangan, tidak dikasih tahu Ibnu Sayyad itu tentang keberadaan kita oleh ibunya, kita akan tahu betul apakah dia itu dajjal atau bukan. Dajjal atau bukan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ini. Kemudian wa ibu hadirat rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Hadis yang ketiga, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu warda, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma jami'an, itu berpapasan dengan Ibnu Sayyad di salah satu jalanan Madinah. Ya, Rasulullah SAW sedang bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma jami'an, ketemu Ibnu Sayyad di jalan. Lantas Rasulullah SAW bertanya kepada Ibnu Sayyad, "Atasyhadu anni Rasulullah?" Kamu bersaksi enggak bahwasanya saya itu Rasulullah? Ibnu Sayyad malah balik bertanya. Ditanya malah tanya balik. Atasyhadu anni Rasulullah? Apakah Anda juga bersaksi bahwasanya saya adalah utusan Allah? Ditakoni ngono malah takon genti.
Akhirnya Rasulullah SAW menjawab, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Aku beriman kepada Allah, kepada para malaikat dan kitab-kitabnya. Sudah. Kemudian beliau bertanya kepada Ibnu Sayyad, ma tara, apa yang kamu lihat? Apa yang sekarang sedang kamu lihat? Kata Ibnu Sayyad, ara arsyan 'alal ma. Saat ini saya sedang melihat ada singgasana di atas lautan. Melihat singgasana di atas lautan. Lantas Rasulullah menyebutkan, taro arsya iblis 'alal bahri. Ya, yang kamu lihat sekarang ini adalah singgasana iblis di atas lautan. Karena memang singgasana iblis itu di lautan. Ya, singgasana iblis itu ada di atas lautan. Ning lautan pundi ora usah digoleki. Nah, makanya jenengan nek pun kepangki malah wedi. Ora iso bali. Nah. Kemudian Rasulullah SAW kembali bertanya, wa ma tara, apa yang kamu dapatkan? Ara sadiqaini wa kadziban au kadzibaini wa sadiqan. Seringkali yang saya dapatkan dua berita benar, yang satu salah, dua salah, satu benar. Akhirnya enggak menentu, kacau urusannya. Akhirnya Nabi SAW bersabda, lubbisa alaihi. Nah, ini dia itu kacau pikirannya. Da'uhu, tinggalkan saja, enggak usah dipercaya. Ini. Kemudian hadis yang keempat adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu arda, di mana beliau bercerita suatu hari Rasulullah SAW itu pernah menyuruh Abu Dzar untuk bertemu dengan ibunya. Gunanya untuk apa? Untuk bertanya tentang Ibnu Sayyad ini. Salha kam hamalat bihi. Coba tanya, berapa lama ibunya mengandung dia? Akhirnya Abu Dzar radhiyallahu anhu pun datang menemui ibunya dan bertanya sesuai dengan pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Akhirnya ibunya menjawab, hamaltu bihi 12 syahran. Saya mengandung dia itu selama 12 bulan. Ya, selama 12 bulan. Kemudian dilaporkan sama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kembali minta tolong sama Abu Dzar untuk bertanya lagi. Salha an sayhatihi hina waqa. Tolong tanya, ketika Ibnu Sayyad itu lahir, ya, suaranya bagaimana? Tangisannya bagaimana? Suara tangisannya seperti apa? Biasa toh, bayi nembe lahir kan mesti nangis, gimana? Mana orang nangis malah bingung, dicurigai, kok bayiku menang wae orang nangis kan gitu. Nah, saiki nek awake dhewe krungu anak nangis malah nesu gitu. Ndek mben bayi lahir orang nangis awake dhewe bingung. Gitu. Gimana suara tangisannya? Kemudian akhirnya balik lagi Abu Dzar, tanya sama ibu daripada Ibnu Sayyad. Dijawab sama ibu daripada Ibnu Sayyad, soha sayhatas sobi ibna syahr. Suara tangisannya ketika begitu lahir cenger, itu kayak bayi sudah 1 bulan umurnya. Ini loh, ini yang membuat orang-orang itu menganggap dirinya sebagai dajjal, karena ada keanehan-keanehan dalam diri Ibnu Sayyad ini. Kemudian ditemuilah Ibnu Sayyad ini oleh Rasulullah SAW. Lalu ditanya, dites dengan tadi, tolong tebak kata apa yang saya simpan dalam hati saya, dalam pikiran saya. Cuma bisa jawab aduh, nggak bisa jawab aduhan. Nah saat ini kalau tanglet jenengan cobi tebak nopo sing tentang pikiran kula. Mboten saged. Nah, nek iso malah bahaya kan gitu. Nah, gitu kan. Itu hanya dukun yang bisa menebak seperti itu. Karena apa? Dari informasi jin, ya, informasi dari jin. Ini hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala, sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Kemudian yang kelima, kisah dengan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu warda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala.
Jadi Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, suatu ketika kami pergi untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh bersama Ibnu Sayyad. Karena Ibnu Sayyad masuk Islam. Pergi bareng. Ya, sak rombongan ada Ibnu Sayyad di situ. Kemudian di tengah perjalanan ketika kami istirahat, orang-orang sudah berpencar memilih tempatnya masing-masing. Tinggal kami berdua. Kami ditinggal berdua sama mereka. Ada yang pilih sana, ada yang sana, ada yang sana. Pokoknya udah pencar semuanya rombongan tadi. Tinggal kami berdua, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dengan Ibnu Sayyad. Kemudian ketika aku sedang berdua sama dia, aku merasa takut. Nah, yang rumornya dia dukun kok, gitu kan? Abu Sa'id merasa agak gimana, kita agak risih, hanya berdua dengan Ibnu Sayyad. Karena sudah nggak ada tempat lain kecuali ya tempat itu untuk mereka berdua. Ya, kata sini jenengan niku, ya, sak kamar kok karo wong sing mboten sae, ya mesti yo gelisah toh, gundah ya. Nginep kok sak kamar karo wong sing mboten sae, ya wis. Pikiran wae arep turu kelap-kelip mengko ndak duitku dijupuk kan ngoten lho. Kok ndak aku dipateni piye, kok aku ditinggal ngerti-ngerti di macam-macam pokoknya. Enggak tenang pokoknya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu warda. Akhirnya ya beliau itu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu warda memindahkan barang-barangnya Ibnu Sayyad jauh dari beliau, dipindahkan ke bawah pohon. Ya, alasannya nopo? Jadi suruh pindah sana. Sumuk kesumuken gitu loh. Ini sumuk kok nek turu wong loroan malah gerah. Makanya Abu Sa'id Al-Khudri ngalahin radhiyallahu anhu warda mindahin barang-barangnya Ibnu Sayyad ditaruh di bawah pohon jauh dari beliau. Ben pisah ngoten niku lho. Ben sarene niku mboten sareng. Tidurnya enggak barengan. Alasannya nopo? Sumuk. Nah, orang kalau kesumukan kan gitu toh. Pas pindah wenggon kan gitu kan. Nah, gitu. Garwane jenengan nggih ngateni kok nek pas kesumukan ya mesti jenengan ditinggal dhewe. Tapi nek pas kademen mesti diparani ya. Nggih. Napa jenengan nek ngaten niku? Nah, wis padha wae ya. Akhirnya ya ternyata Ibnu Sayyad ini ya, Ibnu Sayyad ini menghampiri Ibnu Mas'ud. Abu Sa'id menghampiri Abu Sa'id. Kemudian menawarkan minuman, "Ishrab ya Abu Sa'id." Tolong nih, ada minuman tolong diminum wahai Abu Sa'id. Kata Abu Sa'id, "Innal harra syadid wal labana harun. Ma bi illa anni akrahu an ashraba an yadihi." Abu Sa'id Al-Khudri ya tadi gelisah, ditawari minuman enggak mau. Ya. Waduh, ini hawanya panas, minumannya panas, ya ora cocok tak ombe gitu loh. Alasan pokoknya alasan. Ben biar enggak minum apa yang disodorkan oleh Ibnu Sayyad. Lah wedi to, ndak racun piye kan gitu kan. Jadi alasannya gitu. Lah sumuk-sumuk kaya ngene iki wedange panas. Kan ngoten to. Gur alasan tok biar tidak menerima tawaran dari Ibnu Sayyad. Kemudian Ibnu Sayyad tahu kayak gitu, Abu Sa'id itu agak kurang serg sama dia. Akhirnya dia membuka percakapan. Aba Sa'id, laqad hamamtu an akhudha hablan fa'u'alliquhu bi syajaratin thumma akhtaniku mimma yaqulu liyan nasu. Wahai Abu Sa'id, saya itu sudah stres betul dengerin apa omongan orang tentang diri saya. Dia sudah masuk Islam. Saya dikatain gini, saya itu sudah betul-betul pingin bunuh diri wahai Abu Sa'id. Aku pingin ngambil itu tali, tak gantung ke nang wit kuwi, aku tak kendat. Harus kendat ya. Bunuh diri. Kenapa? Stres dengerin omongan orang. Gitu. Kemudian enggak ditanggapi sama Abu Sa'id. Lanjut, ya Abu Sa'id, man khafiya alaihi hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma khafiya alaikum ma'syaral ansar. Alasta min a'lamin nas bi hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Sa'id, aku tahu Anda itu
sahabat Ansor yang paling paham tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Saya yakin Anda itu tidak tidak menutup-nutupi apa yang Anda ketahui dari hadis-hadis Nabi SAW berkaitan tentang diriku. Alaysa qad qala Rasulullah SAW huwa aqimun la yuladu lahu. Jadi Ibnu Sa'id itu curhat sama Abu Sa'id dari omongan-omongan orang yang menganggap diri itu dajjal gitu loh. Akhirnya Abu Sa'id ditanya, Anda adalah orang yang paling paham tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, Dajjal itu mandul, gak punya anak. Wa qad taraktu waladi bil Madinah. Sementara aku tuh punya anak itu di kota Madinah. Kita tinggal. Yaitu namanya siapa tadi? Umarah. Bukankah Dajjal itu mandul, gak punya anak, sementara saya punya anak gitu loh. Wis curhatnya tenanan gitu. Awalaysa qad qala Rasulullah sallallahu la yadkhulul Madinata wala Makkata wa qad aqbaltu minal Madinah wa ana uridu Makkah. Bukankah Rasulullah sudah bersabda, Dajjal gak mungkin bisa masuk ke dua kota suci, Mekah dan Madinah. Lah saya tinggalnya di Madinah. Lah sekarang ini kita mau pergi ke Mekah ibadah haji dan umrah. Wis kowe curhate tenanan. Nelongso tenan. Mergo omongane wong-wong kuwi. Makanya ya, kita itu ya kalau dalam hidup bermasyarakat ya, bertetangga, mbok yo duwe perasaan. Ojo gampang ngomongin wong liyan. Bener kae dhewe. Kira-kira nek aku diomongi kaya ngene iki kira-kira mangkel apa ora? Gitu loh. Nesu apa ora? Stres apa ora? Apalagi secara masif, Masya Allah, yang menebarkan tuduhan, tudingan, ya, fitnah dan sebagainya. Coba kita posisikan pada diri orang itu. Nek di ngono iki piye perasaane dhewe? Makanya kita perlu ya punya empati dan simpati. Perasaan kita kudu dihidupkan lagi. Ojo asal ngomong, ojo asal nyebarke informasi sing ora bener. Ya, ini stres betul ini Ibnu Sa'id. Ya, curhat sama siapa? Abu Sa'id. Kok menawa panjenengan nggih nate ngaten, napa nate dicurhati? Saya enggak tahu, gitu. Jamalu, aku mesti iki dibatin, jamul rampung-rampung gitu. Aduh, saya minta waktu sedikit lagi. Akhirnya Abu Sa'id dicurhatin kayak gitu. Akhirnya timbul rasa melas pada diri saya. Gitu loh. Rasa melas. Akhirnya Ibnu Sa'id berkata apa? Ama wallahi inni la a'rifu maulidahu wa aina huwal an. Demi Allah, aku tahu ya maulidahu, di mana dia ada dan sekarang di mana dia lahir dan sekarang dia ada di mana. Artinya menyebutkan tentang Dajjal yang asli. Saya tahu dia lahirnya di mana dan dia sekarang ada di mana. Seorang layak rifut Dajjal ila Dajjal ya kan. Sing ngerti Dajjal ya Dajjal koncone. Ya gitu. Orang ngerti dukun kerjane dukun gitu loh. Ngono kuwi. Ya, makanya jenengan iki yo awore kudu karo wong sing apik-apik. Ora ngerti wong apik kejaba wong sing apik. Nah, tergantung ini Ibnu Sa'id terus terang sama Abu Sa'id. Wallahi kata beliau, demi Allah inilah a'rifu maulidahu wa aina huwal an. Aku tahu betul di mana dia lahir dan sekarang dia ada di mana. Itu menunjukkan apa? La ya'rifu Dajjal illa Dajjal gitu loh. Orang ngerti sapa Dajjal kecuali ya kuwi wong kuwi Dajjal kan ngono. Maling ya ngono kuwi to. Wah, nek jenengan nek ajeng madosi napa-napa cekelen maling siji, mesti ngerti. Biasanya ngerti oh biasane nang kono kae wong ing nongkronge. Kan ngono. Nah gitu. Mergone koncone. Ya ngene iki. Itu kaidah sudah. Kaidah gitu. Jenengan ajeng mados misalipun maling kok tanglete polisi, biasanya polisi mboten ngertos. Mergone duduk koncone, tapi nek sing takoni maling biasanya ya ngerti. Biasanya wong kae nang kono tongkrongane kan ngoten. Itu biasanya kayak gitu. Ya. Akhirnya apa? Abu Sa'id Al-Khudri berkata, faqultu lahu tabban laka sa'iral yaum. Celaka kamu. Kok yo ngerti menang di Dajjal gitu loh. Intinya adalah bahwasanya Ibnu Sa'id itu
bukan Dajjal yang sesungguhnya yang dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keluar di akhir zaman sebagai ujian dan fitnah untuk umat manusia. Ya, tapi dia salah satu daripada Dajjal yang ada. Satu Dajjal yang ada. Dajjal sing cuwile gitu kan. Dajjal cilik itu banyak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pernah kita bahas, kiamat tidak akan terjadi kecuali akan muncul 30 Dajjal. Salasuna dajjalina kadzabin, 30 Dajjal pendusta besar. Wis ora enek 30 apa durung ya ora ngerti kan gitu kan. Intinya adalah Ibnu Sayyad ada di zaman Nabi ya, dan dia ketika Nabi masih hidup belum masuk Islam, masuk Islam belakangan gitu kan. Jadi bukan seorang sahabat, punya putra namanya Umarah dan menjadi tokoh besar di kalangan tabi'in. Ibnu Sayyad sendiri seorang tabi'in gitu loh. Tapi dia bukan Dajjal. Ini yang bisa kita bahas, kita kaji. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan tentang ciri-ciri Dajjal. Rambutnya piye, sikile koyo ngopo, kan gitu kan. Kemudian keluarnya nanti dari mana, itu insyaallah kita bahas selanjutnya. Allah a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk jamaah sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Aku qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.